Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa, mari kita bersama-sama memanjatkan selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Saya ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman semuanya dan terima kasih atas partisipasi kalian dalam diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan rangkaian diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua perkenalan diri masing-masing peserta, yang ketiga inti diskusi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu perkenalan diri. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Juleha Melani, nomor absen 18, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Andrea Ginana Kisnastiti, saya dari absen 5. Perkenalkan, saya Juni Yahya dari absen 16. Saya Melinda Novitasari dari absen 22. Sifana Nurrahma, absen 32. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi dalam diskusi malam hari ini, kita akan membahas materi tentang perundungan. Dalam diskusi malam hari ini, kita akan datangkan narasumber yang sudah berpengalaman tentang adanya perundungan tersebut. Beliau bernama Kak Sabdo Purwa Aji. Beliau adalah siswa dari SMA Negeri Kerjo, yang dimana beliau pernah menjabat menjadi Ketua Seksi Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara pada organisasi OSIS. Nah, dalam organisasi tersebut, beliau pernah mengatasi masalah perundungan di SMA Negeri Kerjo. Oke, selanjutnya yaitu acara inti diskusi. Tanpa berlama-lama, silahkan kepada Kak Sabdo Purwa Aji bisa langsung saja memaparkan materi yang akan disampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berpartisipasi dalam Zoom yang sangat luar biasa ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Zulaika yang sudah mengundang saya di acara Zoom meeting yang sangat luar biasa ini, yang nantinya saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya apa itu perundungan atau cyberbullying. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabdo Purwa Aji. Saya berasal dari SMA Negeri Kerjo kelas 12 F3 absen 28. Tak perlu lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Sebelumnya, saya akan memberikan PPT kepada teman-teman semua. Silakan nanti teman-teman bisa dicermati. Langsung saja masuk ke dalam materinya, yaitu perundungan atau yang sering kita sebut bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok untuk menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan orang lain. Tindakan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, verbal, emosional, dan melalui media digital atau cyberbullying. Perundungan dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada korban, seperti cedera fisik, gangguan psikologis, penurunan kepercayaan diri, hingga depresi. Jenis-jenis perundungan itu ada 4. Yang pertama yaitu perundungan verbal, melibatkan penghinaan, ejekan, ancaman, atau komentar negatif yang ditujukan untuk merendahkan korban. Yang kedua yaitu ada perundungan fisik. Perundungan fisik meliputi tindakan kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Yang ketiga yaitu perundungan emosional,
termasuk perilaku yang bertujuan mempermalukan, mengisolasi, atau menyebarkan rumor tentang korban untuk merusak reputasi dan harga diri mereka. Dan yang terakhir yaitu ada cyberbullying, perundungan yang dilakukan melalui platform digital seperti media sosial, pesan teks, atau email, dengan menyebarkan konten negatif, ancaman, atau informasi pribadi korban. Penyebab perundungan meliputi beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor individu. Yang pertama yaitu kurangnya empati, kurangnya kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Kedua yaitu agresi dan kekerasan. Kebiasaan menggunakan kekerasan untuk menyediakan konflik atau mencapai tujuan. Ketiga yaitu kurangnya kontrol emosi. Kesulitan mengelola emosi seperti marah, kesal, atau frustasi. Yang keempat yaitu pengaruh media sosial. Pengaruh media sosial yang negatif seperti cyberbullying. Penyebab perundungan yang kedua yaitu meliputi faktor sosial. Yang pertama yaitu kultur perundungan. Kultur yang membenarkan atau mendukung perundungan. Dua, kurangnya dukungan sosial. Kurangnya dukungan sosial dari keluarga, teman, atau komunitas. Ketiga yaitu perbedaan sosial atau ekonomi. Perbedaan sosial ekonomi yang dapat menyebabkan perasaan inferior atau superior. Yang keempat yaitu diskriminasi. Diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang tidak aman atau tidak nyaman. Yang kedua yaitu kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan dari orang dewasa atau otoritas. Yang ketiga yaitu akses ke teknologi. Akses ke teknologi yang tidak terkontrol seperti internet atau media sosial. Yang keempat yaitu kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi yang buruk seperti kemiskinan atau pengangguran. Selanjutnya yaitu ada akibat perundungan. Akibat perundungan yang pertama yaitu bagi korban. Yang pertama yaitu trauma psikologis. Korban perundungan dapat mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan seperti PTSD. Yang kedua yaitu depresi dan kecemasan. Perundungan dapat menyebabkan korban mengalami depresi, kecemasan, dan gangguan mood lainnya. Yang ketiga yaitu kehilangan percaya diri. Korban perundungan dapat kehilangan percaya diri dan merasa tidak berharga. Keempat yaitu masalah sosial. Perundungan dapat menyebabkan korban mengalami masalah sosial seperti kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima yaitu penurunan prestasi akademik. Perundungan dapat menyebabkan korban mengalami penurunan prestasi akademik. Selanjutnya yaitu akibat perundungan bagi pelaku. Pertama yaitu perilaku agresif. Pelaku perundungan dapat mengembangkan perilaku agresif dan kekerasan. Yang kedua yaitu masalah sosial. Pelaku perundungan dapat mengalami masalah sosial seperti kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu bahaya bagi kesehatan mental. Perundungan dapat menyebabkan pelaku mengalami bahaya bagi kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Yang keempat yaitu konsekuensi hukum. Pelaku perundungan dapat menghadapi konsekuensi hukum seperti penangkapan dan penjara. Selanjutnya yaitu ada akibat perundungan bagi lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu kehilangan kepercayaan. Perundungan dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan antar siswa, guru, dan orang tua. Yang kedua yaitu kesulitan membuat keputusan. Perundungan dapat menyebabkan kesulitan membuat keputusan karena orang-orang mungkin merasa tidak nyaman atau tidak aman. Yang ketiga yaitu pengaruh negatif terhadap prestasi akademik. Perundungan dapat menyebabkan pengaruh negatif terhadap prestasi akademik karena siswa mungkin merasa tidak nyaman atau tidak aman di sekolah. Yang keempat yaitu kesulitan membangun komunitas. Perundungan dapat menyebabkan kesulitan membangun komunitas karena orang-orang mungkin merasa tidak nyaman atau tidak aman. Contoh kasus perundungan terbaru itu akhir-akhir ini terdapat banyak contoh-contoh kasus perundungan di sekitar kita, yaitu terjadi di kasus di Depok pada Oktober 2024 kemarin, yaitu seorang siswa berkebutuhan khusus di sebuah SMP negeri di Depok mengalami perundungan oleh teman-temannya. Korban mengalami kekerasan fisik yang menyebabkan luka serius hingga memerlukan operasi. Kasus ini dilaporkan ke pihak berwenang dan korban mendapatkan pendampingan psikologis.
Yang kedua yaitu kasus perundungan dapat kita jumpai di Kota Jambi pada September 2024 kemarin. Seorang siswi SMP di Kota Jambi menjadi korban perundungan oleh beberapa remaja perempuan. Dalam insiden tersebut, korban mengalami kekerasan fisik dan disundut dengan rokok. Video perundungan ini sempat viral di media sosial. Pihak kepolisian menetapkan 5 pelaku sebagai tersangka dalam kasus ini. Cara menghadapi perundungan. Yang pertama yaitu laporkan. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami perundungan, segera laporkan kepada pihak berwenang seperti guru, orang tua, atau polisi. Yang kedua yaitu dukungan sosial. Cari dukungan dari teman, keluarga, atau komunitas untuk mendapatkan bantuan emosional dan praktis. Yang keempat yaitu pendampingan profesional. Pertimbangkan untuk mendapatkan bantuan dari profesional seperti psikolog atau konselor untuk mengatasi dampak psikolog dari perundungan. Yang kelima yaitu edukasi dan kesadaran. Tingkat kesadaran tentang bahaya perundungan melalui edukasi dan kampanye di sekolah, tempat kerja, dan komunitas. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai perundungan atau bullying. Perundungan dapat kita simpulkan bahwa masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Sabdo atas materi yang disampaikan. Sekarang waktunya sesi tanya jawab. Teman-teman bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan. Saya memberikan 2 kesempatan pertanyaan. Silakan kepada teman-teman bisa memberikan pertanyaan dan tanggapan tersebut. Oke, silahkan kepada Kak Ani. Terima kasih. Pertanyaan saya, apakah pendapat Anda tentang hukuman bagi pelaku perundungan dan apakah hukuman yang diberikan cukup efektif? Terima kasih pertanyaan dari Kak Ani. Oke, silahkan kepada Kak Sabdo Purwa Aji bisa langsung menjawab pertanyaan dari Kak Ani. Baik, hukuman bagi pelaku perundungan bisa menjadi langkah efektif jika diterapkan secara tepat. Namun tidak cukup jika hanya berupa sanksi tanpa diimbangi edukasi dan rehabilitasi. Hukuman seperti denda, kerja sosial, atau bahkan sanksi hukum bisa memberikan efek jera. Tapi seringkali masalah perundungan berakar dari lingkungan, kurangnya empati, atau masalah psikologis yang memerlukan penanganan lebih mendalam. Selain itu, membangun budidaya yang mencegah perundungan melalui pendidikan nilai-nilai toleransi, empati, dan komunikasi sehat juga sangat penting agar perundungan tidak terus berulang. Terima kasih. Silahkan kepada teman-teman, masih ada 1 pertanyaan lagi. Oke, silahkan kepada Kak Jenny. Izin bertanya, apa dampak jangka panjang bagi korban perundungan dan bagaimana cara kita membantu mereka pulih dari pengalaman tersebut? Terima kasih. Oke, kepada Kak Sabdo bisa menjawab pertanyaan dari Kak Jenny. Baik, perundungan dapat meninggalkan dampak yang dalam dan berkelanjutan bagi korban, baik secara emosional, mental, maupun sosial. Dampak jangka panjang bagi korban perundungan yaitu yang pertama, masalah kesehatan mental. Perundungan dapat menyebabkan gangguan mental jangka panjang, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan stres atau pasca trauma. Korban mungkin merasa rendah diri, cemas, atau takut berinteraksi dengan orang lain, yang dapat mengganggu kehidupan sosial dan akademik mereka. Selanjutnya yaitu cara membantu korban pulih dari perundungan. Yang pertama yaitu memberikan dukungan emosional. Korban perundungan membutuhkan dukungan emosional yang kuat. Yang kedua yaitu mendorong konseling atau terapi. Mendorong korban untuk berbicara dengan seseorang konselor atau terapis dapat membantu mereka mengatasi perasaan, trauma, atau kecemasan. Terima kasih jawaban dari Kak Sabdo. Selanjutnya yaitu teman-teman bisa memberikan tanggapan. Saya izin memberi tanggapan. Diskusi kali ini berjalan dengan baik. Narasumber menyampaikan materi dengan sopan dan mudah dipahami oleh anggota. Terima kasih tanggapan dari Kak Elin. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada tanggapan lain? Saya izin memberikan tanggapan. Menurut saya, diskusi ini berjalan dengan cukup baik.
karena semua peserta aktif berpartisipasi dan memberikan pandangan yang beragam. Alurnya juga terstruktur sehingga jalannya diskusi ini dapat dipahami dengan baik. Oke, terima kasih tanggapan dari Kak Syifana. Alhamdulillah, rangkaian diskusi pada malam hari ini sudah terlaksana dengan lancar. Kita sudah mendapatkan materi yang sangat luar biasa dari narasumber kita. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah berbagi ilmunya, dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang begitu antusias menyimak, menanggapi, dan bertanya saat diskusi berlangsung. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Juleha Amelani. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.